Dalam politik identitas, kelompok-kelompok, kaum-kaum menyatakan saya berbeda. Saya adalah partikular. Saya tidak universal. Saya berbeda dengan kamu dan saya punya hak juga. Ini dimulai dengan sehat oleh kaum feminis yang selama ini tidak diakui, lalu dia bergerak untuk diakui. Orang hitam juga demikian. Jadi mengukuhkan diri dengan menekankan perbedaannya, bukan persamaannya dengan yang lain. Karena kalau persamaan, dia tenggelam dalam ide universalitas yang tadi dianggap eurosentris itu. Nah, apa ya? Maka berkembanglah identity politics di mana-mana dan kadang-kadang menjadi berlebihan. Seolah-olah perempuan dan laki-laki secara ada esensi sendiri yang berbeda-beda. Seperti sebetulnya mengulangi prasangka Kant bahwa manusia mempunyai hakikat esensi yang tidak berubah oleh sejarah. Nah, identity politics kadang-kadang demikian. Seolah orang Cina ya akan jadi orang Cina seluruhnya, kan orang Cina itu apa ada esensinya. Orang Cina adalah begini-begini, kan suka dikatakan orang Jawa begini-begini. Akibatnya apa? Segregasi, apartheid. Karena identity politics mengeras, bukan lagi merayakan perbedaan, tapi merayakan identitas berbeda. Identitas itu adalah pembekuan dari perbedaan. Identitas itu mengukuhkan yang berbeda, lalu diformalkan. Sedang perbedaan itu bisa terjadi pada diri saya. Pada orang Cina, orang Jawa, bisa terjadi setiap kali. Tidak beku, mengalir terus. Jadi berbeda antara identitas dan perbedaan. Karena itu saya suka, sering sekali saya katakan bahwa menerjemahkan identitas dengan jati diri itu menyesatkan. Karena jati diri itu soal jati itu kan benar. Diri. Nggak ada diri yang benar, bagaimana kita tahu? Lalu seolah menjadi berhala sendiri. Terjadi reifikasi. Terjadi pembekinan patung pada identitas kita. Sebagai contoh, kalau kita ke Taman Mini itu semua identitas dibekukan dalam rumah-rumah itu sambil melenyapkan yang lain. Saya sering kasih contoh, kalau kita lihat di Taman Mini, maka rumah Jawa ya Jogja, rumah Kudus nggak ada, Sumatera Barat ya rumah Gadang, rumah Mentawai nggak ada. Jadi setiap kali identitas dirumuskan, ada yang hilang, ada yang dipendam. Sama dengan ketika mengatakan bahwa ketika manusia dirumuskan menjadi ini, maka yang tidak ini adalah bukan manusia. Nah, politik identitas ini menjadi sangat merisaukan, apalagi makin lama makin fragmentasi yang besar. Kalau kita berada dalam fragmentasi yang menyebar, bagaimana kita bisa membuat perubahan? Sebuah gerakan perubahan adalah gerakan politik, dan gerakan politik tidak mungkin tanpa mengajak yang lain. Untuk mengajak yang lain harus ada suatu pertemuan dengan yang lain. Jadi segregasi apartheid yang timbul dari identity politics itu melemahkan usaha pembebasan. Karena itu beberapa kritik dari kalangan kiri dan Marxis mengenai pandangan pasca strukturalis ini yang merayakan perbedaan sampai dasar itu mulai terdengar. Nah, tapi bagaimana merumuskan persamaan? Apa betul manusia universal ada?
apakah universalitas itu sesuatu yang sahih? Karena toh dulu universalitas ternyata menimbulkan sosok yang sepihak juga. Kalau kita mengatakan manusia universal adalah begini-begini, maka jangan-jangan ini proyeksi kita tentang diri kita. Nah, mungkinkah ada universalitas tanpa kepalsuan ini? Teorikan oleh Ernesto Laclau. Laclau ini aktivis buruh trade union di Argentina di zaman penindasan di sana. Kemudian dia orangnya pintar sekali, mungkin ke Inggris, jadi mengajar di Essex University. Dia menulis banyak buku dan dia mengatakan bahwa ada yang disebut universalitas itu selalu universalitas yang terjadi karena hegemoni suatu perspektif universalitas. Maksudnya di masyarakat, dalam perjuangan masyarakat itu selalu bagi dia adalah dimensi politik dari masyarakat itu harus diakui bahwa masyarakat terjadi konflik, antagonisme selalu terjadi. Nah, di dalam masyarakat itu ada banyak unsur yang berbeda-beda, masing-masing ekuivalen. Ekuivalen apa ya? Senilai ya? Hah? Setara equal. Senilai barangkali. Di dalam di depan di kancah di arena itu sebenarnya mereka senilai secara abstraksi juga. Tapi selalu ada perjuangan untuk ke arah hegemoni. Nah, ketika yang memegang hegemoni mencapai hegemoni, maka terjadilah universalitas karena semua yang menerima. Tapi itu bukan, itu tidak permanen dan juga itu tidak tanpa cacat. Karena itu universalitas yang dikemukakan Laclau selalu berasumsi bahwa tidak ada perjuangan yang selesai. Selalu suatu ketika akan tidak stabil, berubah, tapi ada suatu momen ketika universalitas diakui. Untuk itu memang diperlukan suatu usaha. Untuk mencapai hegemoni itu diperlukan suatu usaha bersama. Bisa dengan teror, tapi itu tidak akan mempan karena tidak akan ada legitimasi. Caranya adalah dengan melihat sesuatu yang universal yang ada pada kita, ada pada teman kita, kelompok lain. Ya, jadi misalnya di zaman sekarang, misalnya kita mau memperjuangkan hak-hak Ahmadiyah yang ditindas, Syiah yang ditindas, LGBT yang ditindas, maka kita harus menawarkan bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan bersama, tidak terpisah-pisah dalam segregasi. Jadi ada sesuatu yang universal yang diperjuangkan bersama, dan itulah yang menjadi diisi sama-sama. Suatu ketika misalnya hak-hak asasi minoritas ini tercapai, ide tentang hak asasi tercapai, tapi itu diterima oleh semua orang, tapi mungkin suatu ketika harus siap untuk berubah. Karena masyarakat selalu dalam keadaan pergulatan politik sebetulnya. Tidak pernah ada yang kekal. Nah, hal yang disebut universal itu oleh Laclau disebut empty signifier, penanda yang kosong. Sesuatu yang tidak ada, sebetulnya seolah-olah kosong, yang kita isi, oh ini keadilan. Nah, kita mengisi bagaimana tafsir kita keadilan, kita samakanlah. Tapi sebenarnya dikosongkan, karena kalau kita sebut keadilan adalah begini-begini, maka yang lain belum tentu mau. Jadi selalu dikosongkan, tapi sebetulnya harus memberikan appeal yang besar. Tanpa appeal yang universal ini,
tidak mungkin kita bergerak mengadakan perjuangan politik. Jadi ada sesuatu yang tidak hanya dihayati sebagai sama, tapi dirasakan sebagai dorongan yang bagi banyak orang. Laclau suka mengutip Sorel yang mengenai pemogokan umum. Di dalam perjuangan buruh itu ada pemogokan umum, seluruh kota mogok, apa aja. Kalau orang berjuang ke situ maka biasanya lebih intens kan, karena ini untuk semua orang. Tapi untuk dirinya, golongan sendiri dia kurang intens. Jadi dia korbankan untuk semua orang. Nah, di situ baru universalitas tercapai. Karena itu di dalam novel Pramudia yang pernah saya kutip, Keluarga Gerilya, itu kan Saaman mengatakan saya korbankan diri saya, bapaknya dia bunuh untuk tanah air. Dia mengosongkan dirinya untuk sesuatu yang bersama-sama, kepentingannya, latar belakangnya, dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan yang universal dapat dicapai, meskipun untuk sementara. Nah, sekarang kita lihat ISIS ya. IS itu sebagai perjuangannya militan luar biasa, sama dengan Saaman. Karena semuanya dikorbankan. Bahkan ada yang menembak ibunya sendiri kan. Ada satu adegan ketika ibunya mengeluh, disuruh tembak-tembak. Tapi yang berbeda dengan perjuangan seperti Saaman adalah bahwa IS tidak membawa mempunyai appeal universal karena takfir meniadakan orang lain. Orang lain adalah kafir, ditutup universalitas. Lalu dia berjuang sendiri. Dia akan bertahan sampai kapan? Perjuangan Partai Komunis dulu berbeda. Partai Komunis selain mempunyai gerakan internasional juga mempunyai appeal universal ketika zaman tahun 50-an di mana-mana mengadakan gerakan perdamaian. Jadi orang banyak intelektual juga tertarik. ISIS tidak pernah gitu. ISIS lebih baik orang lain dibunuh, dimusuhi gitu. Dia akan lama-lama akan terisolir karena itu bukan kodrat, bukan tendensi dari pergerakan politik, itu pergerakan teror. Ya, sama seperti yang di zaman dulu kaum asasin ya. Itu apa jadinya? Ya, membunuh banyak, tidak ada hasilnya. Kalau IS mau melawan Amerika, jangan tanya ada. Amerika kerepotan tapi tidak akan jatuh sama sekali. Jadi untuk apa saya nggak tahu, tapi saya pikir IS adalah contoh dari gerakan yang tidak mengakui universalitas, dan itu akan tidak bisa diharapkan akan bertahan lama. Karena pelajaran dari sini adalah bahwa di dalam kehidupan masyarakat, pertama adalah selalu ada perjuangan untuk hegemoni. Hegemoni tidak berarti jelek, tapi juga kesadaran bahwa hegemoni ini selalu terbuka dan sementara, dan karena itu yang penting adalah mengukuhkan suatu universalitas yang tanpa menyebabkan hilangnya yang partikular, karena semuanya adalah cerminan dari yang partikular. Hanya dikemas sebagai atau digerakkan sebagai yang universal. Hanya dengan ini mungkin persoalan-persoalan sosial, politik akan berjalan. Saya nggak tahu apakah ini rumus, tapi apakah ini suatu deskripsi atau suatu norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.